Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita memulai puasa Ramadan hari pertama dan sudah kita buka dengan pengajian buka bersama. Baik, hari ini saya diminta untuk membahas tentang misteri rezeki. Kenapa rezeki itu bagi manusia itu misteri? Selalu muncul pertanyaan, banyak sedikitnya rezeki ya, besar atau kecilnya rezeki yang kita punya, yang kita terima itu apakah identik dengan kerja keras? Itu selalu muncul pertanyaan. Jadi kalau orang itu pengen rezekinya banyak, caranya gimana? Semua akan menjawab, kalau pengen rezekinya gede, rezekinya banyak, rezekinya besar, itu harus kerja keras. Orang yang mau kerja keras, insya Allah rezekinya banyak. Orang yang mau kerja keras, insya Allah jadi kaya raya. Orang yang mau kerja keras, insya Allah rumahnya bagus, mobilnya mewah, duitnya banyak. Pertanyaannya tentu saja, apakah benar demikian? Orang kalau kerja keras, pagi siang malam kerja keras, apakah kemudian rezekinya banyak? Kalau kita lihat kenyataannya, lihat faktanya, ternyata tidak seperti itu. Makanya ini disebut misteri. Banyak orang yang kerja keras, mungkin bangun jam 3 malam, bahkan mungkin jam 2 malam sudah berangkat ke pasar, sudah mulai kulaan, sampai rumah sudah menjelang subuh, atau langsung buka warung. Dia buka warung, jualan dari mulai subuh sampai malam, mungkin jam 9, jam 10 baru tutup. Nanti jam 2 berangkat lagi ke pasar. Setiap hari tidur mungkin hanya 3 jam atau 4 jam. Itu berarti waktunya kan habis untuk kerja. Hasilnya apa? Hasilnya tambah melarat, utangnya tambah akeh. Ini membuat kita ini bingung ya. Kenapa orang yang sudah kerja keras, banting tulang, pagi siang malam sudah kerja kok malah tambah miskin, tambah melarat, utangnya tambah akeh. Tapi ada orang yang kayaknya kerjanya itu cuma berangkatnya juga santai. Dia kerja kantoran, kerjanya juga nggak banyak keluar tenaga. Kerjanya cuma tanda tangan aja. Sekali tanda tangan dapat duit 10 juta, 20 juta. Ruangnya ber-AC, nggak keluar keringat sama sekali, nggak capek sama sekali. Tapi sangat kaya raya. Kenapa seperti itu? Ada orang bahkan mungkin masih bayi, belum bisa mikir, tapi duitnya sudah triliunan. Dia kerja aja belum, sekolah aja belum, bisa mikir aja enggak. Begitu bapaknya meninggal, dia mendapatkan waris triliunan. Enggak usah kerja kan? Kalau punya uang 1 triliun itu 7 turunan enggak habis.
Saya pernah ngitung-ngitung, kalau saya itu pensiun ya, misalnya pensiun saya dapat 5 juta per bulan misalnya, PNS kan, misalnya 5 juta. Kalau setahun berarti 60 juta. Kalau saya usia setelah pensiun masih 20 tahun, berarti kira-kira ya 1,2 miliar. 1,2 miliar. Itu bisa untuk 20 tahun. Nah kalau 1 triliun berapa miliar? 1 triliun itu 1000 miliar. Berarti bisa untuk 1000 turunan. Inilah yang harus kita jawab. Berarti memang rezeki itu misteri. Kalau sampai orang Islam itu salah di dalam memandang rezeki, nanti juga akan salah di dalam beramal. Kalau orang menganggap rezeki itu identik dengan kerja keras, maka bahayanya apa? Kalau dia kerja keras kemudian sukses. Saya pernah punya teman ya, sama-sama dulu kuliah dari UGM. Tapi dia belum lulus sudah kerja, udah bisnis lah, kerja keras. Dia jualan, bikin warung makan lah istilahnya. Dia mulai bangun itu cerita sama saya jam 2 pagi dia udah ke pasar, pulaan. Kemudian dia masak sendiri, dia mulai buka warungnya jam 10 pagi. Jadi jam 2 dia sudah berangkat, pulaan, berbagai macam, kemudian dia masak sendiri sampai siap, jam 10 dia mulai jualan sampai nanti jam 9 baru selesai, jam 9 malam sampai di rumah jam 10, mungkin tidur jam 11, jam 2 sudah berangkat. Setiap hari begitu terus. Dia cerita 8 tahun dia menjalani kerja, tidur sehari 3 jam, seluruhnya untuk kerja. Hasilnya apa? Dia mengatakan penghasilan saya sehari sekarang 1,5 miliar per hari dari warung. Sekarang warungnya banyak dan dia mengatakan sekarang saya sukses, kaya raya, omset sebulan kira-kira 50 miliar. Hanya cuma jualan nasi. Mungkin tahu ya siapa orangnya yang punya warung SS. Pak Yoyo Iriwayono, itu teman saya, cuma beda fakultas saja. Dia malah nggak lulus kuliah, nggak lulus. Masih mending saya lulus dan malah saya sekarang S3. Tapi duitnya jauh. Dia kerja sehari, saya bisa sampai pensiun pendapatannya. Nah, dia mengatakan, kenapa saya sukses kaya raya? Karena saya bekerja keras. Saya bekerja. Bahayanya apa? Kalau dia merasa sukses kaya raya karena bekerja keras, benarkah rezeki yang dia dapat itu karena kerja kerasnya? Makanya saya ingatkan, hati-hati loh mas. Mas Yoyo kan orang Islam, jangan sampai salah pemahaman. Kalau sampai salah, merasa dia sukses kaya raya, rezekinya banyak miliaran, itu karena kerja kerasnya. Kalau itu sampai salah, itu berbahaya untuk akidahnya, untuk akidah. Ternyata betul, kesombongannya kemarin tahu-tahu ambruk ya. Kena pandemi. Kena pandemi langsung nangis-nangis kan. Karyawannya itu jumlahnya 4.000 ya karyawannya se-Indonesia. Dia menggaji karyawan per bulan 11 miliar. Kemarin pas pandemi pendapatan per bulan cuma 2 miliar. Untuk gaji 11 miliar aja kurang. Itu akhirnya tabungan yang bermiliar-miliar habis untuk menggaji karyawannya. Dan dia nggak mau memecat karyawannya. Itu karyawan yang saya upeni berpuluh-puluh tahun, nggak sampai lah, bertahun-tahun. Lah untuk apa gitu?
Kalau tiba-tiba saya pecat, padahal training untuk bisa kerja di tempat saya itu minimal 8 bulan training. Nyambel saja itu harus bisa. Latihan nyambel itu 8 bulan loh. Kalau nguleknya, muternya salah, suruh ngulangi lagi. Karena semua ada SOP-nya. Dia tunjukkan pada saya SOP di warung SS itu tebalnya 650 halaman. Ada SOP nyambel, ada SOP goreng tempe, ada SOP menyalakan api aja. Dia itu teliti semua. Jadi kalau kompor gas itu dinyalakan, itu warnanya harus biru, ketinggian nyentuh bokongnya wajan itu berapa senti, itu diukur semua gitu. Dan dicatat semua, supaya hemat, tidak boleh boros. Ibu-ibu kalau nyalakan kompor, seenaknya dimarahin Mas Yoyo itu. Ada SOP-nya semua. Sampai bagaimana membersihkan lantai, membersihkan WC, bagaimana menyajikan sambal. Sambal tidak boleh lebih dari 30 menit. Kalau sambal lebih 30 menit harus ditarik. Rasanya sudah berubah. Itu dicatat semua. 650 halaman. Trainingnya 8 bulan. Saya kalau memecat mereka, mereka sudah sangat terampil bertahun-tahun. Akhirnya apa? Tabungannya habis untuk bayar gaji setiap bulan. Padahal pandemi kemarin 2 tahun. Dia gaji terus rata-rata sebulan 11 miliar. Akhirnya langsung seperti mengulangi lagi hidupnya. Akhirnya alhamdulillah beliau sadar bahwa rezeki itu memang bukan hasil kerja manusia. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, baru sadar. Oh, berarti rezeki itu pemberian Allah ya. Saya bilang hati-hati juga, jangan sampai salah memahami rezeki. Kenapa? Kalau kita yakin rezeki dari Allah, kita yakin rezeki pemberian dari Allah, kita yakin rezeki sudah dijatah oleh Allah. Bahayanya apa sih? Kalau kita meyakini rezeki sudah dijatah oleh Allah, rezeki pemberian Allah, rezeki tidak berhubungan dengan kerja keras, bahayanya apa? Bahayanya malas. Bapak-bapak nggak usah kerja ya, tidur aja tiap hari di rumah, rezeki udah dijamin sama Allah. Ngapain kerja? Ngapain bisnis? Ngapain dagang? Kalau memang rezeki sudah dijatah, kan tidur aja, nanti rekening masuk sendiri, celing gitu. Nek jatahnya sebulan 5 juta, ya masuk 5 juta terus. Kan sudah dijatah. Mau kerja, mau enggak, mau sungguh-sungguh, mau malas-malesan, tetap nanti dapatnya 5 juta. Kalau nggak percaya, coba praktekkan. Kalau memang rezeki itu dari Allah, rezeki dijamin dari Allah, cobalah nanti sebulan nggak usah kerja. Kira-kira ada duit masuk nggak? Kalau sebulan masuk 5 juta, nanti sebulan lagi tetap 5 juta, berarti teori ini benar. Berani nyoba? Kalau yang pensiunan ya sudah, saya tiap bulan nggak kerja juga masuk. Lah coba dulu nggak usah kerja sampai pensiun, kira-kira dapat pensiunan nggak? Orang itu kalau PNS, kalau belum 20 tahun kerja nggak akan dapat pensiun. Jadi pensiun kita itu sebenarnya duit kita sendiri. Kita kerja 30 tahun kan ada yang diambil, nah itu untuk dibayar pensiun. Makanya kalau kita nggak pernah kerja lebih dari 20 tahun, nggak akan dapat pensiun. Nah, umat Islam sekarang itu bingung sebenarnya. Bingung menentukan rezeki itu sebenarnya dari kerja manusia. Rezeki itu apakah identik dengan kerja keras manusia? Kalau manusia mau kerja keras ya rezekinya banyak. Kalau manusia malas-malesan ya miskin. Ataukah rezeki sudah dijatah oleh Allah? Rezeki di tangan Allah, rezeki pemberian Allah, tidak ada hubungannya dengan kerja. Inilah yang membuat umat Islam pecah jadi dua. Ada yang beraliran Jabariyah, ada yang beraliran Mu'tazilah atau Qadariyah. Jabariyah memahami rezeki sudah dijatah Allah. Sampean mau kerja keras, mau jungkir balik, nek kere ya tetap kere gitu.
ora bakal sugih, percuma. Santai aja, Bro. Itu Jabariyah. Udahlah, kerja itu santai aja lah, nggak usah ngoyo. Jualan ya jualan, nggak usah berangkat pagi-pagi, jualan jam 8, jam 8. Saya zaman mahasiswa dulu itu pernah, kebetulan rumah saya kan jauh. Saya aslinya Rembang, Bu, Rembang. Jadi kalau saya kuliah di Jogja, saya kalau pulang naik bis. Itu dari Jogja, nanti ngetem di Magelang, terus sampai Semarang ganti bis. Semarang nanti Kudus ganti bis, Kudus Rembang. Saya hitung 9 jam sekali jalan. Nah, yang menarik itu kalau sampai Magelang. Dulu kalau mau bis saya yang saya naiki, biasanya dari Semarang, begitu masuk Magelang itu ngetemnya lama. Nah, yang saya lihat apa? Kalau bis mulai masuk ke terminal, itu semua pedagang asongan nyerbu. Kayak laron datang, gitu loh. Rebutan pengen paling depan untuk jualan asongan gitu. Jadi bis belum berhenti itu mereka udah naik semua. Saya biasanya kan duduk paling pinggir di jendela gitu loh. Saya lihat perjuangan para pedagang itu luar biasa. Begitu masuk langsung tahu, teh botol gitu. Arem-arem. Nah, ada pemandangan yang menarik. Ketika pedagang asongan itu rebutan masuk bis, merasa yang paling duluan nanti pasti dapatnya paling banyak, ya enggak? Ternyata saya lihat, kalau saya kan nggak pernah beli karena nggak punya duit, cuma ngelirik aja gitu. Pedagang pertama masuk, tahu, arem, teh gendul. Dia lewat nggak ada yang beli. Pedagang kedua di belakang lewat nggak ada yang beli. Pedagang itu sudah rebutan, nggak ada yang beli. Saya melihat ada pedagang di luar itu jalannya santai aja, kayak nggak niat jualan gitu. Dia pegang asongannya itu sambil jalan pelan-pelan, dia liatin terus, nunggu sampai sepi. Begitu pedagangan asongan sudah turun semua, nggak ada yang beli itu. Dia dengan tenangnya jalan pelan-pelan naik ke bis itu, arem, tahu, langsung rebutan. Semuanya beli ke dia, turun habis itu dagangan. Kenapa? Karena nggak niat jualan. Kan tambah bingung kita itu. Jualan makin nggak niat, makin gede rezekinya. Yang niat jualan sungguh-sungguh sampai bis belum berhenti udah naik, nggak ada yang beli. Ayo, kesimpulannya apa? Rezeki itu pemberian Allah, makanya santai aja. Itu Jabariyah. Ada yang alirannya Qadariyah atau Mu'tazilah, menganggap rezeki itu identik dengan kerja keras. Orang kalau miskin itu pasti karena malas. Orang kalau miskin itu pasti karena nggak mau kerja. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya raya itu pasti diawali dengan kerja keras. Maka rezeki itu identik dengan apa? Identik dengan kerja. Saya kaya karena apa? Saya kerja keras. Kamu miskin karena apa? Malas. Itu Qadariyah. Terus yang benar yang mana? Dua-duanya salah. Jangan khawatir. Kalau pengen tahu yang benar, rezeki itu sebenarnya seperti apa, kita lihat Al-Quran. Karena misteri kan. Jadi kalau orang Islam itu melihat misteri itu bahasa Arabnya ghaib. Sesuatu yang ghaib itu harus mencari dalilnya. Kalau kita melihat sesuatu yang ghaib, ini misalnya ada berita, kalau kita ke pantai selatan, hati-hati, jangan pakai baju hijau. Nanti langsung diambil menantu sama Nyai Roro Kidul. Pernah lihat Nyai Roro Kidul? Kalau belum, kenapa kamu percaya sama Nyai Roro Kidul? Kalau nggak pernah lihat, namanya ghaib. Kalau ada berita yang ghaib, kewajiban orang yang berakal itu harus tanya dalilnya. Mana dalilnya yang menunjukkan Nyai Roro Kidul itu ada? Kalau nggak ada dalilnya, begitu kita percaya, iman kita sudah rusak. Jadi orang Islam, kuncinya cuma satu. Kalau ada berita-berita yang ghaib, harus
tanya dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, kita tidak boleh percaya. Kalau kita mempercaya itu berarti khurafat itu. Cerita-cerita khayalan, cerita-cerita bohong. Nah, dalil yang bisa kita percaya, yang pasti benarnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kalau kita bingung terhadap misteri-misteri, termasuk rezeki itu kan misteri. Kalau kita bingung, apa yang harus kita lakukan? Ya, lihat dalilnya saja. Caranya, semua ayat atau hadis yang berbicara rezeki harus dikumpulkan untuk menjawab sebenarnya rezeki itu dari mana. Nah, saya sudah mengumpulkan. Paling tidak ada 8 ayat. Sebenarnya lebih. Tapi karena sudah mau buka puasa, jadi harus sedikit aja. Oh, masih lama. Ya, nanti kalau materi selesai, tanya jawab. Masa nggak ada pertanyaan sih. Nomor 1, Al-Quran surat Ali Imran ayat 37. Kita lihat aja dalilnya, apa adanya. Rezeki itu sebenarnya dari mana sih? Dari usaha manusia atau pemberian Allah? Oke, Ali Imran 37. Innallaha yarzuqu may yasha. Saya potong saja ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarzuqu, Allah lah yang memberi rezeki, man yasha, kepada siapa saja yang dikehendakinya. Berarti kalau diterjemahkan bebas, sesungguhnya Allah maha memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Ayat pertama ini sudah bisa menjawab, rezeki dari mana? Rezeki itu pemberian Allah kepada siapa saja yang dikehendaki. Nomor 2, Quran surat Yasin ayat 47. Potongan ayatnya ya. Anfiku mimma razaqakumullah. Nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Ayat kedua ini juga menunjukkan rezeki dari mana? Rezeki itu pemberian Allah. Ayat ketiga, Ar-Rum 40. Allazi khalaqakum tsumma razaqakum. Allazi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kamu, tsumma razaqakum, dan dialah Allah yang juga telah memberikan rezeki kepadamu. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Yang keempat, Al-An'am 142. Kulu mimma razaqakumullah. Makanlah mimma razaqakumullah, dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Ayat keempat ini kesimpulannya apa? Rezeki dari Allah. Ayat kelima, Al-Ankabut ayat 17. Al-Ankabut ayat 17. Fabtaghu indallahi rizqa. Maka mintalah rezeki itu dari sisi Allah. Berarti kalau kita membutuhkan rezeki, kalau kita ingin rezeki, kalau kita mau minta rezeki, itu hanya dari Allah. Yang keenam, surat Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 26. Quran surat Ar-Ra'du ayat 26. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang telah meluaskan rezeki kepada siapa saja, dan Allah juga yang menyempitkan rezeki kepada siapa saja. Jadi siapa yang meluaskan rezeki? Allah. Siapa yang menyempitkan rezeki? Allah. Quran surat Al-Hajj 58 yang ketujuh. La yarzuqannahumullah. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, ada lam taukid dan nun taukid.
Jadi kalau ada kalimat yang diberi huruf taukid itu harus diterjemahkan dengan sungguh atau pasti. Dan ini double taukidnya. La yarzuqannahumullah. Berarti benar-benar atau pasti. Kalau bahasa Jermannya itu tenin gitu. Oh, bahasa Solo itu ya. Kalau tenan, tenanan, tenin. Paling itu berarti taukid untuk bahasa Jawa. La yarzuqannahumullah. Sungguh pasti benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki. Jadi rezeki itu benar-benar sudah dijamin oleh Allah. Yang ke-8, Al-Ankabut 60. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah lah yang akan memberikan rezeki kepadanya dan yang akan memberikan rezeki kepadamu. Dan seterusnya. Sudah 8 ayat. Kesimpulannya sama. Yang benar siapa? Yang benar Jabariyah. Dari ayat-ayat ini kesimpulannya apa? Rezeki dari Allah. Rezeki pemberian Allah, rezeki benar-benar sudah dijatah oleh Allah, rezeki yang meluaskan Allah, rezeki yang menyempitkan Allah. Berarti yang benar Jabariyah. Kalau rezeki sudah dijatah oleh Allah, rezeki sudah dijamin oleh Allah, rezeki itu pemberian Allah, rezeki itu dari Allah. Kesimpulannya apa? Ora perlu nyambut gawe. Kalau Jabariyah gitu kan. Kesimpulannya apa? Jabariyah juga salah. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat ini dengan tidak hati-hati, itu bisa menjadi Jabariyah. Mohon maaf ya, Jabariyah itu tetap masih salah. Jadi Qadariyah jelas salah. Kenapa? Kalau ada orang yang merasa saya kaya raya karena saya pintar bekerja, saya kerja keras, itu kesombongan. Dan itu menyimpang akidahnya. Mohon maaf ya. Mohon maaf bagi ibu-ibu yang kaya raya, hati-hati. Bapak-bapak yang kaya raya, hati-hati. Jangan sampai merasa kita sukses, kaya raya, duitnya banyak karena kepintaran kita, karena kerja keras kita. Karena kita pintar mencari rezeki. Dari ayat-ayat yang kita baca sudah jelas itu pemahaman yang salah dan itu menyimpang akidah. Akidahnya salah. Kenapa? Rezeki itu dari Allah. Rezeki itu pemberian Allah. Ayatnya sudah sangat jelas, sangat tegas, sangat clear. Nah, sekarang berarti yang benar Jabariyah. Jabariyah itu menganggap rezeki dari Allah, rezeki pemberian Allah, rezeki sudah dijamin oleh Allah, maka kita tidak perlu kerja. Dua-duanya salah ya, dua-duanya salah. Terus yang benar bagaimana? Yang benar sebenarnya ayat itu ada alamatnya. Ada alamat. Jadi manusia itu sebenarnya punya 2 lingkaran. Nah, ini insya Allah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengajarkan manusia hidup itu berada pada 2 lingkaran. Kita itu hidup bukan di 1 lingkaran. Istilah dalam kitab akidah itu, hidup itu ada lingkaran yang mukhayyar, ada yang musayyar. Hidup itu ada yang berada pada lingkaran yang kita itu bisa bebas mengendalikan, ada yang lingkaran yang kita tidak bisa mengendalikan. Kita cuma terima pasrah begitu saja. Contohnya apa? Misalnya kita disuruh berdiri. Siap berdiri? Siap. Ayo berdiri. Kita terus berdiri. Kalau kita disuruh berdiri kemudian bisa berdiri,
Duduk, kemudian kita duduk lagi. Merem, kemudian merem. Melek, melek lagi. Itu berarti perbuatan-perbuatan yang berada dalam kendali kita. Kita mau belok kanan bisa, mau belok kiri bisa, mau maju ke depan bisa, mau mundur bisa. Itu berarti perbuatan yang di bawah kendali manusia. Itu namanya lingkaran mukhayyar. Lingkaran perbuatan-perbuatan yang di bawah kendali kita. Kita mau berangkat ngaji atau mau tidur, terserah kita. Kita mau pakai baju hijau, merah, hitam, kuning, terserah kita. Kita mau berangkat mandi dulu atau tidak mandi dulu, terserah kita. Kita nanti mau sholat jamaah di masjid atau terus pulang, terserah kita. Berarti memang ada perbuatan-perbuatan di dalam lingkaran yang dikendalikan manusia, perbuatan-perbuatan yang di bawah kendali manusia. Itulah yang dipahami orang Qadariyah sebagai berarti semua terserah manusia. Kalau kamu mau kerja keras kan bisa, kamu malas-malasan bisa, terserah kamu kan. Kamu mau kerja keras, mau malas-malasan, semua terserah manusia. Berarti kaya miskinnya orang terserah manusia. Kalau dia kerja keras dia kaya, kalau malas-malasan miskin. Sabar, sabar. Ingat, manusia hidup tidak berada pada satu lingkaran. Itu baru satu lingkaran. Tapi ingat, manusia itu juga punya lingkaran yang kedua, yaitu lingkaran musayyar. Lingkaran ini, kejadian-kejadiannya itu menimpa begitu saja kepada manusia. Kita nggak bisa memilih. Ibu-ibu dulu sebelum lahir pernah ditanya enggak? Kamu mau lahir dadi wong wedok apa dadi wong lanang? Pernah suruh milih? Tahu-tahu lahir jadi perempuan. Itu namanya terpaksa jadi perempuan. Bapak-bapak dulu juga gitu. Mau lahir suruh milih enggak? Mau lahir jadi perempuan atau laki-laki? Kalau misalnya ditanya milih apa? Kalau saya ditanya milih laki-laki apa perempuan, ya saya milih perempuan karena saya laki-laki. Gak ada hubungannya. Begitu kita lahir jadi laki-laki itu terpaksa. Kita nggak bisa memilih. Mohon maaf ya, sama-sama bapak-bapak, ada yang wajahnya ganteng, ada yang tidak. Itu nggak bisa milih kita. Betul nggak? Ibu-ibu juga gitu. Ada yang cantik, ada yang biasa, ada yang jelek. Kalau suruh milih ya, mau ganteng apa jelek, milih ganteng semua gitu. Kasihan istrinya kan. Kembar kabeh. Ganteng kabeh ya, kasihan. Termasuk kita kulitnya apa? Apakah kulitnya hitam, kulitnya putih, sawo mateng, kuning langsat? Kita tidak bisa memilih. Termasuk kita nanti menjadi orang yang tinggi atau rendah, gemuk atau kurus, kita nggak bisa memilih. Termasuk di dalam tubuh kita ada jantung yang berdenyut terus. Ini nggak pernah kita suruh ya berdenyut, suruh berhenti ya nggak mau, kalau berhenti suruh jalan juga nggak mau. Jantung ini tidak bisa kita kendalikan. Menurut ilmu kedokteran, jantung itu berdenyut sehari kira-kira 100.000 kali. Besarnya jantung manusia itu sebesar kepalan tangan kita masing-masing. Jadi berdenyut itu kayak gini, sebesar kepalan kita di dalam. Sehari 100.000 kali. Kita nggak pernah nyuruh. Dan dia nggak capek, nggak pernah ngeluh gitu. Coba kalau nanti, Bu saya istirahat sebentar ya Bu. Itu jantung berhenti 1 detik aja mati kita. Set gitu. Saya tahu karena ada teman saya yang operasi jantung dipasangi ring jantung. Jadi pasang ring itu ngeri ya. Jadi ring jantung itu jangan bayangkan kayak cincin tangan. Kata teman saya, ring jantung itu kayak kereneng. Pirsa kereneng ya, kereneng untuk tempat buah itu loh. Anyaman bambu. Itu kalau nggak ada buahnya itu kan bisa ringkes gitu ya. Nanti kalau diisi buah itu bisa digembungkan, diisi buah. Ring jantung itu kayak kereneng, anyaman bambu, tapi itu dari emas putih ya. Emas putih itu apa?
dari platina. Tapi anyaman kecil-kecil. Nah, ketika dimasukkan ke jantung, itu dalamnya dikasih pelembungan, dikasih balon. Tapi ngempes gitu, di dalamnya. Terus nanti dimasukkan, kalau teman saya itu dari pembuluh di tangan, dimasukkan ke pembuluh darah, terus didorong. Itu bisa lihat, di monitornya kelihatan, didorong sama dokternya, seret, terus sampai ke jantung. Begitu sampai ke saluran jantung yang tersumbat tadi, itu nanti balonnya ditiup, sehingga mengembang, set gitu mengembang. Dan itu hitungannya detik. Jadi begitu jantung dikembangkan, set itu darah berhenti, nggak bisa masuk jantung. Itu katanya kayak mati gitu. Sakit, set itu sakitnya minta ampun. Tapi begitu mengembang, balonnya langsung ditarik sama dokternya. Nah, darah ngalir seger lagi. Teman saya itu dipasangi 3. 3 itu biayanya bisa untuk beli mobil Jazz 1 kayak mobil saya. Mahal itu. Berarti jantung itu kalau sampai berhenti berapa detik, itu sakitnya minta ampun. Tapi langsung mati, set, meninggal. Itu yang disebut jantung koroner ya. Kenapa ada orang kayaknya sehat tahu-tahu blek meninggal? Itu jantungnya nutup gitu, pembuluh darah di jantung. Teman saya kenapa harus dipasangi ring? Yang satu tinggal 5%, yang nomor 2 tinggal 3%, yang saluran ketiga tinggal 1%. Kalau 1% nutup, set, 100% ketutup. Dan itu nggak kerasa kan? Nggak kerasa loh jantung itu. Makanya disebut silent killer ya, pembunuh yang tersembunyi. Orang pembuluh darahnya itu nutup, itu nggak ngerti kita itu. Kayaknya sehat-sehat saja gitu. Tahu-tahu geblak itu berarti set udah nutup, selesai. Itu kita tidak bisa menguasai. Jantung kita itu berdenyut terus, kita nggak bisa ngontrol. Makanan yang masuk dalam tubuh kita, masuk enak, keluar nggak enak, itu nggak bisa ngontrol kita. Kalau agak mau ngirit kan bisa kita suruh, masuk enak, keluar enak, bisa dimakan lagi. Gila nih. Itulah yang disebut kejadian-kejadian yang ada pada lingkaran musayyar, lingkaran yang menguasai manusia. Nah, ulama ahlu sunnah wal jamaah membagi lingkaran manusia dalam 2 lingkaran. Kepentingannya apa sih? Kepentingannya apa? Untuk membagi mana wilayah takdir dan mana wilayah bukan takdir, mana wilayah qadha dan mana wilayah bukan qadha. Ulama ahlu sunnah membagi semua kejadian-kejadian dalam lingkaran yang menguasai manusia, yang menimpa manusia, yang memaksa manusia, seperti kita lahir jadi laki-laki, itu namanya qadha atau takdir. Kita lahir jadi perempuan, itu namanya qadha. Kita lahir tidak ganteng, itu qadha. Kita lahir kulitnya sawo mateng, itu qadha. Kita lahir jadi orang tinggi, itu qadha. Jadi pendek, itu qadha. Dan alhamdulillah semua qadha, semua takdir yang menimpa manusia itu tidak dihisab oleh Allah, tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi ibu-ibu kalau lahir jadi perempuan nggak usah nangis, Bu. Ya Allah, dosa saya banyak. Kenapa? Karena saya perempuan. Gak ada itu. Bapak-bapak jadi laki-laki juga tidak dihisab. Ya Allah, dosa saya banyak. Kenapa? Karena saya jelek. Kita jelek itu nggak dihisab sama Allah. Kita ganteng juga nggak dihisab. Berarti yang dihisab itu apa? Semua perbuatan-perbuatan yang ada pada lingkaran yang dikuasai manusia atau mukhayyar, yang kita bebas memilih. Kita mau berangkat ke masjid untuk pengajian atau tetap di rumah, bebas memilih. Keputusan kita memilih akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan sekali-kali mengatakan itu takdir. Itu fitnah kepada Allah itu. Kebetulan saya kan memang ngajarnya ekonomi Islam ya. Saya pernah ngisi pengusaha-pengusaha campuran, pegawai-pegawai juga.
Biasanya saya cek, saya kontrol. Pak, kerjanya di mana Pak? Mohon maaf ya, saya kadang-kadang agak keras itu. Ya demi kebaikan kita bersama. Misalnya, mohon maaf ya, saya tanya, kerjanya di mana Pak? Saya kerjanya jadi pegawai bank, misalnya gitu. Mohon maaf ya. Pak, saya kerja di bank Pak. Sudah berapa tahun? Sudah 15 tahun, misalnya gitu. Biasanya saya kalau ada yang jawab itu, saya memberi nasihat, mohon Pak, segera keluar, segera keluar. Saya pernah ngomong kayak gitu, marah orangnya marah. Pak, mohon segera keluar. Kenapa? Karena kerja di bank itu haram hukumnya. Nanti pertemuan terakhir, saya dapat jatah 2 kali ya, kayak tutup gendang, awal dan akhir. Nanti membahas riba, khusus riba. Disiapkan aja pertanyaan. Saya jawab, itu riba Pak, haram hukumnya. Dia marah. Marahnya gimana? Pak, saya ini kerja di bank, saya ini kerja diterima di bank, sudah takdir Allah. Bapak jangan ngatur-ngatur saya. Saya bisa diterima di bank itu pemberian Allah, ini takdir Allah. Semua takdir Allah itu baik untuk manusia. Kenapa saya harus keluar? Ini kan pilihan Allah. Ya Allah, ini berarti nggak pernah ngaji di Jamasbah. Saya tanya, dulu masuk bank itu ngelamar enggak? Ngelamar, mengajukan lamaran, administrasinya dimasukkan, ujiannya jawab enggak? Jawab. Itu Bapak jawab itu sadar enggak sih? Sadar. Ngelamar sadar enggak? Sadar. Kalau Bapak ngelamar kerja itu sadar, jawab ujian juga sadar, mengerjakan soal juga sadar, itu dihisab oleh Allah. Kalau Bapak kemudian diterima, jangan mengatakan itu kodok, jangan mengatakan itu takdir. Kenapa? Semua itu karena perbuatan Bapak yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau yang kita pilih itu salah, nanti ditulis oleh malaikat haram. Tapi kalau kodok, nggak ada tulisan halal haram, nggak dicatat. Jadi laki-laki haram, ya dosa terus kan. Harus clear mana yang ada dalam lingkaran yang kita kuasai, mana yang itu kodok. Oke, sudah paham ya? Masih konsentrasi? Jangan sampai kalah saingan gitu, karena saya belum dapat soalnya. Gak apa-apa, biasanya yang dapat terakhir paling banyak. Sampai mana tadi? Nah, yang penting kalau kita sudah tahu posisi manusia ada yang dikuasai, ada yang menguasai. Sekarang ketemu ayat-ayat rezeki. Nah, ini kita taruh mana? Dalam lingkaran yang kita kuasai atau yang menguasai? Hati-hati, kita salah menaruh ayat-ayat rezeki, akibatnya fatal. Kalau enggak jadi Jabariyah, ya Qadariyah. Hati-hati. Tadi ada 8 ayat yang sudah kita baca. Ini mau ditaruh di lingkaran yang menguasai atau yang dikuasai? Ibu-ibu kira-kira milih mana? Ayat-ayat rezeki itu pada lingkaran yang menguasai, yang menimpa manusia, atau lingkaran yang dikuasai manusia dalam kendali manusia? Ayo, bapak-bapak di mana? Yang dikuasai atau yang menguasai? Menguasai. Ibu-ibu? Dua-duanya. Ibu-ibu mesti serakah ya Pak. Kalau ditawari mau mobil apa rumah, dua-duanya. Ya sama, saya juga. Menguasai apa dikuasai Bu? Menguasai, alhamdulillah. Kesimpulannya benar ya jawabannya. Jangan sampai salah. Jadi ayat-ayat tadi itu masuknya lingkaran yang menguasai manusia. Kenapa? Karena rezeki itu pemberian Allah. Rezeki itu bukan usaha manusia. Oke? Kalau kita menganggap rezeki itu hasil usaha manusia, itu kesalahan akidah. Akidahnya menyimpang.
Mana yang menunjukkan ayat bahwa rezeki itu usaha manusia? Enggak ada. Rezeki itu pemberian Allah. Rezeki itu pemberian Allah. Rezeki dijatah oleh Allah. Itu harus kita yakini 100%. Enggak boleh menyimpang. Karena ayatnya qot'i, jelas. Makanya besar kecilnya rezeki tidak dihisap Allah. Ada orang yang memang jatahnya kaya, jadi miskin susah itu. Kayak Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf itu mau jadi miskin susah itu. Beliau dulu pernah berdoa, gara-gara ada berita dari Aisyah. Ketika itu Abdurrahman bin Auf kan pedagang. Tiba-tiba seluruh kota Madinah itu heboh gara-gara ada onta yang kira-kira jumlahnya 1000 onta membawa dagangan lengkap dari Syam masuk ke Madinah. Madinah penuh dengan dagangannya Abdurrahman bin Auf. Aisyah lihat itu, istri Nabi ya, dia mengatakan, ini dagangannya siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Saya pernah dengar Rasul memang mengatakan ada 10 sahabat yang dijamin langsung masuk surga tanpa hisab. Yang ketika hidupnya sudah disebut 10 orang disebut 1, 2, 3, 4 termasuk Abdurrahman bin Auf. Tapi kata Aisyah 10 orang yang dijamin masuk surga itu satu-satunya yang masuk surganya agak terhambat itu Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena hartanya terlalu banyak. Mendengar itu Abdurrahman bin Auf itu gak bisa tidur. Terus akhirnya dia langsung memutuskan, kalau begitu saya harus menjadi miskin. Saya nggak mau kaya. Bagaimana caranya agar miskin? Nah, waktu perang Tabuk itu kan perang pas musim panas yang sangat luar biasa, dan itu dari Madinah ke perbatasan Romawi, sangat jauh perang Tabuk. Waktu perang Tabuk itu diperintahkan oleh Rasul, para sahabat itu sudah mulai enggan gitu loh. Wah, ini musim panas, apalagi sebentar lagi panen kurma. Kurma itu kalau musim panas harus segera dijual, kalau enggak nanti busuk. Kalau terlambat menjualnya, kurma itu busuk semua. Itu sahabat sudah mulai maju mundur. Tapi karena ini perintah jihad oleh Rasul, berangkat semua. Betul, ketika pulang itu kurma-kurma sahabat busuk semua, dijual nggak laku, nangis itu. Nah, yang seneng siapa? Abdurrahman bin Auf. Wah, ini kesempatan saya bisa jadi miskin. Akhirnya dia umumkan, siapa yang punya kurma busuk silahkan jual ke tempat saya beli 2 kali lipat. Kurma biasa sama kurma busuk lebih mahal kurma busuk. Wah, semua rame-rame menyetorkan kurma busuknya karena dibeli 2 kali lipat. Semua sujud syukur, semua gembira. Kenapa? Mereka semua kaya raya. Harga kurmanya dibeli Abdurrahman bin Auf 2 kali lipat. Begitu semua dibeli, kurma semua masuk di gudangnya, malam itu baru bisa tidur nyenyak Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Alhamdulillah saya sukses menjadi orang miskin. Baru bisa tidur nyenyak. Habis duitnya untuk memborong kurma busuk. Ternyata ketenangan dia cuma semalam saja. Pagi-pagi habis subuh ada utusan dari Yaman. Ternyata Yaman waktu itu belum Islam, memberi pengumuman. Di Yaman kena musibah penyakit kulit. Jadi diserang penyakit kulit yang kata dokter-dokter Yaman ya, tabib-tabibnya di Yaman, hanya bisa disembuhkan dengan kurma busuk. Siapa yang punya kurma busuk kita beli 4 kali lipat. Muter-muter, siapa yang punya kurma busuk kita beli 4 kali lipat. Semua nggak punya. Yang punya Abdurrahman bin Auf. Semua menunjuk gudangnya Abdurrahman bin Auf.
Akhirnya diborong dengan harga 4 kali lipat. Terpaksa kaya dia. Miskin cuma semalam saja, nggak bisa miskin dia itu. Kenapa? Rezeki itu sudah dijatah. Kita harus yakin. Tapi itu dalam lingkaran yang menguasai manusia. Nah, kalau dalam diri kita itu, lingkaran yang menguasai itu ditaruh di mana? Di dalam dada. Untuk diyakini. Harus menjadi akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islam itu mengajarkan rezeki itu di tangan Allah. Harus diyakini, rezeki itu pemberian Allah, harus masuk ke dalam dada kita. Harus masuk ke dalam dada kita. Yakin sepenuhnya. Terus bagaimana dengan lingkaran yang dalam kepala, lingkaran yang dikuasai manusia itu masuknya dalam kepala? Yaitu apa? Lingkaran yang dikuasai manusia itu harus terikat dengan hukum syariat dan sunatullah. Artinya apa? Artinya keputusan kita mau kerja atau tidak, mau bisnis atau tidak, itu dihisab oleh Allah. Hati-hati ya. Saya kasih contoh sederhana ya. Misalnya suami istri ya, bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri. Pagi-pagi ibunya mau masak, ternyata berasnya habis. Ibu-ibu mau masak, berasnya habis. Teriak kan, biasanya ibu-ibu teriak, "Pak berasnya habis, beras entek, raiso masak." Suaminya jawab, "Ya wis ndang tuku, rasa ribut. Ana tuku beras, duit endi?" Iku neng dompet jupuk dhewe gitu. Langsung masuk. Dompetnya mana? Di celana, diambil. Nah, dompetnya kosong. Dompetnya nggak ada duitnya. Beli beras dari mana? Akhirnya suaminya, "Udah Bu, nggak usah ribut, sini. Udah tidur aja. Nggak usah masak, nggak usah beli beras. Kita pasrah sama Allah. Rezeki sudah dijamin. Udah tidur aja, nanti rezeki datang sendiri kok." Akhirnya ibunya nurut, tidur. Baru 1 jam tidur, udah datang tetangganya, digedor-gedor. "Assalamualaikum, Bu Joko. Misalnya itu Bu Joko Wiworo ya misalnya. Bukan yang lain loh, awas ya. Joko Wiworo. Bu Joko, itu ada tamu. Coba dibuka. Ternyata yang datang Bu Bambang. Mohon maaf. "Ada apa Bu?" "Mohon maaf, alhamdulillah hari ini kami syukuran karena anak saya wisuda. Ini ada makanan banyak lengkap, mohon diterima," gitu. Begitu masuk, "Alhamdulillah Pak Ne, betul kata Bapak, cukup tidur aja rezeki datang sendiri." Betul nggak kata suaminya? Makanya, udahlah nggak usah kerja, tidur aja, rezeki datang sendiri. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak paham tentang makna rezeki, terhadap bapak yang kayak tadi nilainya gimana? Salah apa benar? Salahnya di mana? Orang tidur aja datang sendiri kok. Salahnya di mana? Nggak usah kerja tiap hari, nanti tetangganya pada ngasih makanan gantian, nanti dari Bu Bambang, dari Bu Paiso, dari Bu Paimo. Salahnya di mana? Salahnya ada pada lingkaran yang dikuasai. Laki-laki punya kewajiban mencari nafkah. Itu harus dipahami. Kalau duit habis, menurut akal manusia, kan harus kerja. Kok malah diputuskan tidur? Keputusannya tidur itu dihisab oleh Allah, dosa itu. Walaupun rezeki datang. Tapi ketika dia memutuskan, "Bu, yuk tidur aja," udah pasrah. Keputusannya itu dihisab oleh Allah. Kenapa? Meninggalkan kewajiban. Begitu dia memutuskan tidak kerja, tidak cari duit, tidak mau bisnis,
keputusannya itulah yang dihisap oleh Allah. Kenapa? Dia tidur atau berangkat kerja di bawah kendali dia. Itu lingkaran yang ada di dalam kepala. Makanya orang Islam yang benar, begitu duit habis, bismillah Bu, saya mau berangkat kerja. Doakan, semoga dapat banyak. Ternyata udah kerja keliling pulang, belas nggak dapat duit. Nangis pulang, gimana Bu, nggak bisa makan. Jangan khawatir, tadi Bu Bambang ngasih makanan. Yang dapat pahala Bu Bambang. Pak Jokonya tidak dosa. Kenapa? Sudah kerja tapi nggak dapat. Rezekinya masuk lewat Bu Bambang, tidak lewat kerjanya. Kenapa? Rezeki itu dari Allah, bukan hasil kerja dia. Tapi kalau dia nggak mau kerja, dosa. Walaupun rezeki itu bisa datang dari tetangganya. Banyak orang sudah bisnis jungkir balik, nggak dapat apa-apa. Tapi malah rezeki ngalir dari yang tidak disangka-sangka. Saya pernah bisnis ngejar ke utara, yang nyodok dari belakang. Saya ini kan jualan buku juga ya. Saya pernah ngisi di Jakarta. Katanya, wah yang ikut pengusaha-pengusaha. Bayangan saya, wah nah kalau pengusaha kaya, saya jualan buku dilirik habis itu. Ternyata saya ngisi, sudah saya promosikan, sampai selesai satu pun nggak ada yang beli. Padahal saya bawa pakai pesawat itu udah beratnya minta ampun. Nangis saya itu. Udah promosi, udah ditaruh di meja, ditulisi harganya, ada diskon, gak ada yang beli. Padahal katanya kaya-kaya. Akhirnya setelah itu hari Sabtu, hari Ahadnya saya terbang ke Balikpapan. Ngisi pengusaha UMKM. Kelas menengah ke bawah gitu. Itu buku saya bawa satu kerdus, saya taruh di kamar hotel, udah saya kunci. Panitia tanya, Pak Ustadz biasanya bawa buku? Enggak, paling nggak ada yang beli. Loh kenapa? Lah yang kaya-kaya pengusaha aja nggak ada yang beli. Ini UMKM gitu loh. Pedagang-pedagang pasar, siapa yang mau beli gitu? Udah biar di kamar aja, nanti saya pulang ke Jogja. Udah Pak, kok dicoba gitu, siapa tahu ada yang beli. Ya sudah, sana diambil, digelar sama panitia. Nanti panitia dapat 10% ya. Diskonnya 20%. Itulah rezeki dari Allah. Selesai acara, saya tuh nggak promosi sama sekali. Udah males gitu loh. Udah saya ngisi yang ngisilah. Ternyata selesai, habis itu buku. Sampai banyak yang nggak dapat bagian, rebutan, hampir berkelahi. Itu tambahan dari saya. Saya langsung tersadar, ingat materi ini. Oh, rezeki itu pemberian Allah. Yang dihisap apa? Yang penting seharusnya saya berusaha. Usaha inilah yang akan dihisap. Kalau usahanya benar dapat pahala, kalau usahanya salah, pakai riba, tetap dihisap sebagai haram. Dapat dosa. Walaupun rezekinya sama. Kerja di bank ya mungkin gajinya 20 juta. Bisnis juga 20 juta. Bedanya apa? Yang satu halal, yang satu haram. Semuanya dari Allah, rezeki dari Allah. Masuknya ke kantong kita, itu dalam lingkaran yang kita kuasai. Itulah yang dihisap. Kalau kita pas ya, bisa mendudukkan rezeki secara pas, itulah yang disebut orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak Qadariyah, tidak Jabariyah. Di depan sudah tersedia, itu rezeki dari Allah. Yang kerja saya, yang dapat rezeki Ibu. Enggak, semuanya ini pemberian dari Allah. Oleh karena itu, kesimpulannya apa? Manusia punya dua lingkaran. Rezeki itu akidah. Rezeki harus diyakini. Fungsinya apa sih? Orang yang yakin bahwa rezeki sudah dijatah dengan tidak yakin, bedanya apa coba? Bedanya dalam kerja, orang yang tidak punya akidah terhadap rezeki, itu kemerungsung terus itu. Mau berangkat jualan bakso, berangkat enggak ya, berangkat enggak, udah hujan, berangkat enggak ya, jangan-jangan enggak laku, jangan-jangan enggak laku. Itu berarti dadanya kosong, tidak punya akidah terhadap rezeki, tidak punya keyakinan terhadap rezeki. Orang yang dadanya kosong, itu pikirannya cupet.
mau kerja apa saja bingung, ini nanti menguntungkan enggak, mau bisnis bingung, nanti berhasil apa enggak. Orang kalau otaknya ruwet, itu nanti keputusannya juga ruwet. Kalau ada masalah mau menyelesaikan ruwet. Kenapa? Dadanya kosong dari akidah, keyakinan terhadap rezeki. Beda orang yang akidahnya sudah diisi dengan keyakinan, rezeki sudah dijamin, akalnya itu bening, bismillah, berangkat. Kalau nggak laku, rezeki datang dari pintu yang lain, jangan khawatir. Itu membuat tenang. Nanti kalau bisnisnya nggak berhasil, mikir lagi, ini kayaknya ada yang salah, inovasinya diganti, strateginya diganti, tenang. Kenapa? Rezeki nggak ada hubungannya dengan kerja kita kok. Beda sama orang yang nggak yakin dengan rezeki. Itu ditawari modal juga nggak berani jalan, diajak kerja sama bisnis nggak berani jalan, maju mundur, cantik, malah nyanyi. Kenapa? Karena tidak punya akidah, tidak punya keyakinan terhadap rezeki. Jangan dianggap sepele ya keyakinan itu, karena itulah yang membuat dia itu kerja bisa tenang atau tidak. Tenang atau tidaknya pikiran kita tergantung dada kita tenang apa tidak. Ketenangan pikiran sangat menentukan kreativitas, sangat menentukan inovasi. Banyak kreasi-kreasi bisa muncul karena hati yang tenang. Hati yang tenang hanya bisa diikat oleh akidah yang benar. Maka kalau membaca ayat-ayat rezeki, masukkan dalam dada supaya kita tenang. Udah, jangan khawatir. Suami istri tenang, nggak usah ribut gitu loh. Ini beras naik semua, santai aja. Boleh beras naik, yang penting kita punya beras. Kewajiban bapak apa? Kerja. Kerja yang halal, itu yang penting itu. Nanti beras dari mana terserah Allah. Yakin aja. Gak mati gitu. Kalau mati karena kelaparan, ya wis waktu nih. Wis wanci nih. Santai aja gitu loh. Gitu ya, kayaknya sudah saya olor-olor kok. Jam berapa? Kalau memang masih ada sisa, monggo ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada yang mau ditanyakan. 7 menit ya, masih 7 menit, sementara cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, ada yang ditanyakan? Bapak-bapak? Ayo, silakan. Waalaikumsalam. Kita tahu tema hari ini mau rezeki belum misteri ya kita. Mari kita hari depan. Yang ini yang kami mohon malah begitu juga Allah memberikan rezeki pada orang yang bekerja. Nah, batasan yang dikendaki itulah pohon banyak. Mari. Baik, Pak Nuwun. Apa yang dimaksud yabsutur rizqo lima yasa wa yakdir? Allah akan meluaskan rezeki pada siapa yang dikehendaki dan menyempitkan kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki Allah diluaskan rezekinya, penjelasannya bagaimana? Tidak ada. Tidak ada yang tahu. Berarti terserah Allah. Nah, inilah indahnya ayat ini. Karena kita itu nggak tahu, termasuk yang diluaskan ada yang disempitkan. Yang kita ngerti cuma rezeki sudah dijamin. Cuma banyak apa sedikit kita nggak tahu. Supaya apa? Dalam lingkaran yang kita kuasai, kita itu terikat dengan syariat Allah dan terikat dengan sunnatullah. Terikat dengan syariat Allah saja tidak cukup. Terikat syariat Allah itu maknanya kalau kita kerja harus pastikan bahwa ini halal. Kalau sudah jelas halal, misalnya dol tinuku itu halal, pastikan dengan sunnatullah. Kalau kita jualan sudah rumahnya di pojok gelap, gelar dagangan pintunya ditutup, sing tuku sopo? Orang mikir belas itu. Sunnatullahnya kalau pengen dagangan laris ya ditawar-tawarkan, dipromosikan. Kalau perlu diunggah di sosial media, itu terikat dengan sunnatullah. Kalau nggak mau terikat sunnatullah, ditegur sama Rasul. Dulu itu ada orang Arab Badui datang kepada Rasul. Dia mengatakan,
Ya Rasul, saya lepas ontaku dan aku bertawakal. Dimarahi, ikilha wa tawakal, ikatlah untamu dan bertawakal. Tawakal itu bukan terlepas dari sunatullah. Tawakal itu terikat dengan sunatullah. Jadi kalau kita bawa motor ke toko, dikunci, jangan ngapain dikunci, kalau hilang sudah takdir gitu. Itu badui itu. Badui. Kalau kita naik motor harus pakai jaket, harus pakai helm, itu tawakal. Naik motor nggak pakai helm, jatuh benjut itu. Itu sudah takdir. Ya Allah, badui. Badui kok sampai Bantul ya. Nggak boleh. Jadi lingkaran yang kita kuasai itu terikat dengan syariat Allah dan terikat dengan sunatullah. Itu yang disebut orang yang bertawakal. Termasuk nanti kalau membahas tentang ajal. Ajal itu sudah dijatah lah. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, maka ajal tidak bisa dimundurkan walaupun 1 detik dan tidak bisa dimajukan walaupun 1 detik, tidak bisa. Cuma kita nggak ngerti jadwalnya. Kalau ngerti jadwalnya siap-siap itu, saya nggak mau ngisi. Karena tidak tahu, maka kita harus terikat dengan syariat Allah dan terikat dengan sunatullah. Kalau kita sakit, ya sunatullahnya berobat. Kecelakaan berdarah-darah, dioperasi nggak mau. Kalau udah mati, ya syukur, nggak mati ya alhamdulillah. Itu nggak boleh. Kalau sampai kita menyengaja, dihitung sebagai sengaja bunuh diri, hati-hati. Nanti kalau mati kita, dicatat malaikat sebagai bunuh diri, nggak bisa masuk surga itu. Harus ngincipin neraka dulu. Karena tidak mau terikat dengan sunatullah. Kemarin ada pandemi, suruh pakai masker nggak mau, suruh jaga jarak nggak mau. Ini aliran apa? Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu, kalau memang ini bahaya, kalau tidak pakai masker, ya pakai masker. Kalau harus jaga jarak. Urusan mati apa enggak itu kodoknya Allah. Kita nggak ngerti jadwalnya kan? Tapi kita menyengaja tidak mau terikat dengan syariat dan sunatullah, dihisab, menyengaja bunuh diri. Bahaya kan itu? Nah, semoga penjelasannya sama ya. Karena sudah terdengar azan, alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.